Kami ulangi, halaman 109 nomor 13. Dan diserahkan jiwaku hidup untuk mereka meniti jalan yang benar di dalam dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Ibu Luki, segenap keluarga besar yang mengasihi Ananda, Catherine, kita juga yang diundang dan mengenal secara pribadi Catherine pernah juga tinggal dalam hati kita. Perjumpaan saya dengan Catherine mungkin dulu 11 tahun yang lalu saya juga sudah lupa, tapi yang ingat adalah beberapa yang lalu, yang jelas sudah saya pindah, yang jelas berapa kali ya kamu juga ngobrol dengan Ibu Luki tentang semangatnya untuk studi. Meskipun ada keterbatasan, dia tidak mau menyerah. Meskipun juga hal komunikasi yang juga orang tua juga harus repot, tetapi Catherine mengatakan bahwa saya mau seperti orang biasa, kuliah, memiliki cita-cita yang baik. Memang dengan pengalaman ini kita menyadari bahwa Allah senantiasa hadir di dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun kondisinya, baik dalam keadaan sehat sempurna maupun sakit dan keterbatasan. Maka dari itu hari ini adalah momen kita secara khusus dalam perayaan Ekaristi Requiem. Kita dedikasikan secara khusus bagi Catherine, bagi hidupnya dan jiwanya. Kita serahkan kepada Allah Bapa di surga agar ia pun mendapat tempat yang istimewa dan kebahagiaan kekal bersama Bapa di surga. Semoga keluarga senantiasa dengan rela, dengan penuh harapan lewat doa-doa menghantar Catherine sampai pada pangkuan Bapa di surga. Mari kita bersatu dalam doa dalam perayaan Ekaristi Kudus ini. Saudara-saudari, kematian adalah bagi kita suatu peristiwa yang tak terselami. Tetapi kita tidak berada di sini tanpa harapan. Harapan akan hidup yang akan datang. Karena kepercayaan mengajar kepada kita bahwa barang siapa selama hidupnya makan dari roti yang Kristus berikan padanya, ia akan hidup selamanya. Karena percaya akan firman Tuhan itu, kita datang ke tempat ini untuk merayakan Ekaristi. Dan kita bersyukur kepada Allah atas segala kebaikan yang Ia kerjakan dalam anak kita melalui kehidupan Ananda Catherine Triwidiati Gumelar. Bersama-sama kita nyatakan iman kita dari teks halaman 34. Kita percaya
bahwa Yesus Kristus adalah cahaya dunia, cahaya di dalam kegelapan. Ia selalu menyertai manusia, pun pula di dalam kematiannya. Dia mengantar orang beriman ke rumah cahaya abadi, ke rumah Bapa di surga. Mari kita berpaling kepada Tuhan dan Penyelamat kita, penuh harapan akan belas kasihan-Nya. Tuhan, Engkaulah manusia pertama yang menempuh jalan menuju kehidupan yang benar. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, Engkau wafat bagi kami, supaya kami dapat hidup. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, Kau selalu menyertai kami untuk membantu dan menghibur kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, hanya Engkau-lah yang dapat menghidupkan orang mati. Saudari kami Ananda, Catherine, Triwidiati, Gumelar, kami percaya akan kebangkitan putramu dan mengharapkan hidup bahagia bersama Engkau. Bebaskanlah kiranya dia dari segala dosanya, supaya pada hari kebangkitan ia menikmati kemuliaan. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup bersama di Kau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kamu tentu masih ingat bahwa kita semua yang telah dibaptis untuk bersatu dengan Kristus dalam upacara itu sudah turut mati bersama dengannya. Kita mati dan dikuburkan bersama Kristus di dalam pembaptisan itu, supaya kita pun hidup dalam keadaan baru seperti Kristus yang dihidupkan kembali oleh kemegahan Bapa. Jadi jika kita sudah mati bersama Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga bersama dengan Dia. Sebab kita tahu bahwa Kristus yang bangkit dari alam maut takkan mati lagi, maut tidak menguasainya lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bahagia dari kepada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Bahagia ku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Bahagia ku terikat
hal telah kuminta kepada Tuhan. Satu inilah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Bahagia ku berikan padanya, harapanku pada Allah Tuhanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, sabda Tuhan. Aku akan datang lagi dan hatimu akan bersukacita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan Bersama rohmu, Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus sudah 4 hari berbaring dalam kubur. Betania tidak jauh dari Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudariku terkasih, saudara, sahabat-sahabat kaum muda semuanya, selamat pagi. Untuk menjadi kudus, untuk menjadi orang baik, tidak harus menunggu tua. Betul Pak Agus? Betul Pak Agus ya? Ketua Lansia, Ibu Susan, betul? Ada ungkapan katanya ya, kecil, lupa lagi bukan, lahir kaya raya, terus lalu kecil bahagia, lalu tua kaya raya, lalu mati masuk surga. Kayak hidup itu bertingkat gitu ya. Kalau kita renungkan, rupa-rupanya tidak seperti itu.
Ada yang memang dari kecil karena terpanggil untuk menjadi kudus, dia mendekati Tuhan, mendapatkan panggilan dan pengalaman mistik, lalu mendedikasikan hidupnya bagi Tuhan. Hari ini tanggal berapa? Gereja merayakan seorang santo nama Santo Aloysius Gonzaga, seorang Yesuit wafat di usia 25 tahun, putra bangsawan dari kerajaan Spanyol, tinggal di Italia Utara di Mantova. Lalu di sana dia mengalami pengalaman mistik seperti Fransiskus Assisi. Dia menjual semua, dia seharusnya ditakdirkan untuk menjadi penerus bagi kerajaan, tetapi dia melepaskan itu, membagikannya untuk anak adiknya, dan biarkanlah, katakan, saya mau mengikuti jalan Tuhan. Lalu dia pergi ke Roma, belajar di sana, masuk Colegio Romano, lalu belajar untuk menjadi seorang imam. Belum sampai menjadi seorang imam, masih menjadi frater. Karena ketertarikannya dia untuk merawat orang-orang sakit. Waktu itu di abad 16, 1500-an sekian, ada yang disebut dengan virus pes, Black Death, bisa menyerang seluruh dataran Eropa. Jadi kalah manusia yang pinter-pinter ini, kalah cuma satu, sama tikus. Pes itu biasanya kan ada tikus. Kalau yang sekarang di DPR itu tikus-tikus. Suka. Kalau dulu mematikan dengan cara kencingnya tikus, kalau sekarang dengan cara mengambil uang. Kalau misalnya tikus yang sekarang disebut ya, tapi zaman itu tikus benaran. Lalu banyak orang mati. Pada saat itu menjadi satu, seperti zaman sekarang kalau kemarin itu COVID begitu ya. Lalu orang mau mencoba untuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Santo Aloysius Gonzaga justru kebalikan. Dia pergi keluar, dia merawat orang-orang yang kena sakit pes tanpa peduli akan diri. Bahkan sebelum dia menjadi imam ditabiskan, dia sudah menjadi kudus karena pelayanannya. Sebelum menjadi imam, dia sudah bisa menguduskan orang-orang di sekitarnya. Bayangkan, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, dia wafat akhirnya di usia yang sangat dini, 25 tahun lalu. Catherine 20 tahun ya. Catherine Santo Aloysius Gonzaga di usia 25. Bahkan Beato yang sebentar lagi juga dikanonisasi, Beato Carlo Acutis, masih sangat muda, 15 tahun, dengan penyakit kanker darah dan tubuhnya dan sebagainya. Bapak Ibu saudara-saudara itu terkasih, seperti tadi yang saya ungkapkan di waktu pertama kali, untuk menjadi kudus tidak harus nunggu tua. Untuk menjadi kudus tidak harus sakit, tidak harus dulu harus menunggu saya nggak bisa apa-apa. Tidak. Menjadi kudus dimulai dari saat ini, dan hidup kita, kekinian kita saat ini. Maka ketika ada dua orang bersaudari dalam kisah Yohanes tadi, siapa masih ingat? Marta dan Maria. Mereka mengatakan kepada Yesus, Tuhan, kalau saja Engkau datang lebih awal, dikatakan berapa hari? Dikatakan di situ memang sudah 4 hari berlalu ya. Kalau saja Kau datang lebih awal, dikatakan saudara pasti tidak akan mati. Sambil bari kehelnya, lelet teuing gitu ya. Kau datang lebih awal aja, pasti ini akan sembuh saudaraku Lazarus ini. Kata Marta, protes. Katakan, sebetulnya Yesus datang untuk menghibur kematian saudaranya yang Lazarus. Lalu Marta berkata, seandainya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi aku tahu bahwa dia akan bangkit pada akhir zaman. Tapi kata Yesus, bukan, saudaramu akan bangkit dan dia tidak mati. Karena imannya dia tidak mati, karena kekudusannya dia tidak mati, tapi dia bersama aku. Dan dia akan bangkit bukan kelak.
tetapi saat ini juga dia akan bangkit. Lalu pertanyaannya dikembalikan lagi kepada Marta dan Maria, apakah engkau percaya akan hal ini? Jawaban mereka dengan tegas, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkau Mesias anak Allah yang akan datang ke dalam dunia. Jawabannya bukan di luar, tetapi kepercayaan iman yang menjadikan kita hidup, yang menjadikan kita sungguh-sungguh beriman adalah jawaban kita, bukan kondisi luar hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih, khususnya Ananda Katrin, terima kasih kau telah menjaga kekudusanmu sebagai, katakan, gadis belia. Beliau saya selalu lihat hadir di gereja, mungkin lebih sering daripada yang di sini, gitu ya. Bercanda ini semuanya sering ya. Tapi bayangkan dengan keterbatasan. Saya kadang juga ketika naik Ibu Luki naik motor gitu ya, pernah saya bantu ya, Katrin, udah nggak usah nanti doa aja dari rumah, nggak mau ke gereja. Bayangkan dalam keterbatasannya memberikan, kalau itu saya rasa itu satu contoh keteladanan luar biasa. Saya khotbah 30 menit sama tindakan beliau datang ke gereja, itu khotbah saya tidak ada artinya. Itu ya. Bapak Ibu melihat saja anak muda belum sampai 20 tahun datang ke gereja dengan keterbatasannya, rajin datang ke gereja. Khotbah saya itu tidak ada artinya 30 menit, mau teologi kayak apa, nggak ada artinya dengan keteladanan, dengan contoh kehidupan seorang gadis yang belia dengan keterbatasannya tekun ke gereja. Maka Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, khususnya Ibu Luki dan saudara-saudari yang mencintai Katrin, jangan takut. Katrin ada tempat bahagia di Bapa di surga. Jangan takut. Percayalah, Ia akan menyiapkan bagi kita semua satu doa-doa berkat bagi keluarga. Kerelaan kita, khususnya kakak-kakak, ya, saudara-saudari semua, kepasrahan dan kerelaan kita menghantar dia pun pernah bisa. Bagi kita semua yang ada pernah merasakan juga tinggal bersama mengalami, semoga pengalaman ini mengingatkan kita kalau menjadi kudus tidak nanti sudah mulai dari saat ini. Jaminan kehidupan kekal bukan dengan segala sesuatu yang bisa kita persiapkan, bukan. Katakan jawaban masa ini adalah jaminan kita. Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau lah Mesias anak Allah, Dia yang akan datang ke dunia. Akulah kebangkitan dan kehidupan, dan siapa yang percaya padaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Semoga iman kita diteguhkan dengan peristiwa ini untuk menjadi kudus mulai dari saat ini, dan tidak juga takut untuk menghadapi masa depan kita di waktu yang akan datang. Mari kita duduk di sini. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas perjumpaan kami bersama putrimu yang terkasih, Ananda Katrin Triwidiati Gumelar. Dalam masa hidupnya 20 tahun ini, yang menjadi sumber sukacita bagi keluarga dan orang-orang yang mengenalnya. Semoga ia yang telah mengakhiri perjuangannya di dunia ini menerima rahmat daripadamu, kebahagiaan kekal, berkat kekudusan, berkat kecintaannya pada Yesus Putra. Kami bawa setiap doa-doa kami bawa kesedihan kami, tetapi kami tidak larut pada kesedihan, karena kami percaya akan harapan iman kami padamu ada kehidupan dan kebangkitan. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Kita lanjutkan dengan doa umat. Saudara-saudari, cahaya dan kehidupan kita temui pada Allah, sebab Ia tidak mau satu manusia pun hilang, tetapi supaya ia hidup dan bahagia. Maka kita berdoa dengan penuh harapan. Semoga Ananda Satrin Widiarti Gumelar sesudah kehidupannya di dunia ini kini bebas dari segala kecemasan, ingat dalam kedamaian Allah. Marilah kita mohon. Amin. Semoga Tuhan bermurah hati dalam semua kekurangannya, karena Yesus Kristus telah menolong kita semua. Marilah kita mohon. Amin. Semoga segala kebaikan dan ialah pada dunia ini buah dalam hidup mereka yang Dia tinggalkan. Marilah kita mohon. Semoga mereka yang dekat dengan Ananda Kapten Widiarti Gumelar mendapat penghiburan para alam yang menjadi setiap manusia dengan kasih-Nya. Marilah kita mohon. Semoga Tuhan tidak mengizinkan kita tergoyah karena percaya menjadi kami. Sebaliknya, kita semakin menaruh harapan pada Bapa yang setia. Marilah kita mohon. Allah yang Maha Rahim, kami datang kepadamu dengan penuh kepercayaan. Berilah kami keberanian untuk meletakkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan lagu persiapan persembahan. Nyanyian persembahan dari halaman 123 nomor 38. Jikalau Bandung tak jatuh di tanah, tetap sendiri tiada buahnya. Sesungguhnya telah dirimakan Tuhan, jikalau mati akan banyak buahnya. Sesungguhnya telah dirimakan Tuhan, jikalau mati akan banyak buahnya. Barang siapa sayangkan nyawanya, pastilah binasa nyawanya. Sesungguhnya telah dirimakan Tuhan yang merelakan nyawa akan bahagia. Sesungguhnya telah dirimakan Tuhan yang merelakan nyawa akan bahagia. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah yang kekal dan kuasa, Putra-Mu telah memberikan dirinya kepada kami sebagai roti yang menghidupkan dan mencurahkan darahnya sebagai minuman yang menyelamatkan. Kami mohon kasihanilah hamba-Mu Ananda Katrin Widiarti Gumelar, dan selamatkan dia berkat kurban Kristus yang kami rayakan ini. Sebab Kristuslah pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah keselamatan dunia, kehidupan umat manusia, kebangkitan bagi orang-orang mati. Dengan pengantaran Kristus itu, para malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Maka kami mohon, berkenankanlah Kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu, agar kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makan kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah berjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mengatakan misteri iman kita. Sedia mari kami makan roti ini, dan minum dari piala ini. Bapa Tuhan kami makan, hingga Engkau Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepada-Mu Bapa buat kehidupan dan dialah keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Kau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Kau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Bapak Suci Leo dan Uskup kami Antonius serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu Ananda Kateri Triwidiati Gumelar yang telah Kau panggil kemarin dari dunia ini kehadirannya. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerajaan, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah,
sampai sebelum mulainya para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun kau perkenankan terus serta memuji dan muliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, supaya hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan senantiasa bersamamu Dan bersama rohmu. sampaikan sampai Kristus satu sama Kristus. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai, berilah damai. Saudara-saudari terkasih, ucapan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Segala santapan jiwa yang hilang untuk melawan dosa. Maka berbahagialah kita yang diundang perjamuan anak domba. Tuhan saya Tuhan atas segala datang pada saya. Tadi bersalah saja maka saya Kristus yang kita sambut
menguatkan hidup kita dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Amin. Yang boleh menerima komuni adalah mereka yang sudah dibaptis secara Katolik, sudah menerima komuni pertama, dan tidak terhalang hukum gereja. Nyanyian komuni dari halaman 118 nomor 28. Halaman 118 nomor 28. Sangkapan bersiaga Sangkapan bersiaga
terimalah putrimu Catherine ini untuk hadir bersama dalam kerajaan surga. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami. Salam Maria, Penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami. salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, curahkanlah rahmat pada kami bersakramen yang telah kami sambut. Semoga kurban ini menguatkan kami dalam kesusahan dan memberi kami tenaga batin baru. Dan semoga saudari kami Ananda Catherine Triwidiati Gumelar menerima pengampunan dosa dan jaminan penebusan abadi. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang bisa berikan dalam persekutuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kami dari Gereja Katolik mengucapkan juga seluruh umat turut berduka cita untuk Ibu Luki dan keluarga. Kita akan senantiasa menjamin doa-doa kami bagi Ananda Catherine dalam perjalanannya, dalam proses sampai nanti akan dikubur pada hari Minggu. Kita menjamin juga dukungan kita dengan doa-doa dan pelayanan. Mari kita, karena kemarin itu diberkati, kita akan, saya minta keluarga, orang tua, kakak adik, keluarga dekat, juga ada perwakilan dari lingkungan, kita akan berkeliling di sekitar peti jenazah ini untuk memohon berkat bagi Ananda Catherine. Kami bersekeliling di sekitar peti jenazah ini ingin mengantar doa-doa kami yang berpisah dengan Ananda Catherine. Ya Kristus, bantulah orang tua, sanak saudara yang mencintainya, agar mereka tetap tabah dan bersatu di dalam iman. Ya Kristus, bantulah kami seluruh umat yang hadir di tempat ini, agar kami senantiasa percaya pada Kristus bagi jiwa kami untuk kehidupan dan kebangkitan kekal. Marilah berdoa. Saudara-saudari terkasih,
Kini sudah tiba saat kita berpisah dengan saudari kita Ananda Catherine Widiarti Gumelar. Dengan hati yang tabah, kita memberikan penghormatan terakhir kepadanya, karena kita berharap bahwa ia akan bangkit untuk kehidupan kekal bersama Kristus yang telah diimannya. Maka semoga air suci yang akan direcikan di atasnya ini akan menguduskan ia sebagai lambang pembaptisan, dan jenazahnya pun akan sampai harum abadi dan berkenan di hadapan Allah demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, kepada kami serahkan saudari kami Ananda Catherine ini yang telah meninggal dalam Kristus. Semoga bersama Kristus pula ia pun bangkit untuk kehidupan kekal. Kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan, anugerah yang kau limpahkan kepadanya, keteladanan iman sewaktu hidupnya di dunia ini, walaupun 20 tahun usia yang belia ini ia kau panggil ke hadapanmu. Dengarkanlah permohonan kami, bukalah pintu surga baginya, dan tambahkanlah hati kami yang berkabung. Semoga keluarga, orang-orang yang mengasihinya, dan kami semua dapat saling menguatkan dengan penghiburan iman kepada Kristus yang bangkit, sebab dialah pengantara kami ini dan sepanjang segala masa. Catherine, pulanglah dalam damai Tuhan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan mengakhiri. Setelah ini keluarga boleh mengakhirkan minyak dalam jenazah atau peti jenazah. Dan ini kita akan mengakhiri dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudara sekalian, seluruh kita, keluarga kita, dan terlebih jiwa Catherine senantiasa dalam perlindungan dan rahmat berkat Tuhan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, dengan demikian misa requiem bagi Ananda Catherine telah selesai. Syukur pada Allah. Marilah pergi kita semua diutus kuatakan kebaikan Tuhan. Amin. Baik, kita akan memberikan penghormatan terakhir kepada Ananda Catherine dengan mempersiki wangian, dimulai oleh keluarga, nanti bisa dilanjut oleh umat yang hadir. Sambil kita akan menyanyikan lagu menuntut halaman 125 nomor 41. Bila hatiku risau
Baik Bapak Ibu sekalian, dipersilakan untuk memberikan penghormatan akhir. Silakan. Ayo maju. Bergantian ya. Ayo yang lain juga dipersilakan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Mari sekarang kita sama-sama mendengarkan sambutan dari keluarga yang akan diwakili oleh Ibu Susan.
Pastor Willy, Suster Yuli, Lucky, Alfon, dan Gita, serta ibu bapak semua. Sebetulnya Catherine itu, kita pun tidak ada yang kehilangan Catherine sama sekali. Karena saya sangat percaya Catherine itu tidak hilang. Dia pergi ke alamat yang jelas. Dia disambut oleh jelas Bapak kita semua. Dan kelak kita akan ketemu lagi sama Catherine. Semuanya. Jadi nggak ada yang kehilangan dia. Nah, Catherine pergi dipanggil oleh Bapak di surga pas kemarin hari Jumat, dan jadi teringat Tuhan Yesus juga pelayanan terakhir di dunia ini hari Jumat juga. Dan memang dia itu anak muda yang menjadi kudus, seperti yang pastor tadi katakan. Menjadi kudus tidak harus tua dan melakukan hal-hal besar yang seperti apa gitu, dengan penuh persiapan, enggak. Nah, Ibu Luki, anak-anak, percayakah Ibu Luki bahwa Tuhan tidak meninggalkan kalian dari awal sampai hari ini, dan kalian juga harus tetap yakin dan percaya Tuhan menyertai kalian setelah ini. Jadi selamat untuk tetap melanjutkan misi penziarahan yang masih Allah percayakan untuk kalian sekeluarga jalani. Menjadi rukun, menjadi saling tolong menolong, bergotong royong, penuh kasih. Dan satu hal yang Catherine itu keberangkatan Catherine ke rumah Bapak ini meninggalkan sesuatu yang spesial, tidak biasa-biasa saja. Yakni dia meninggalkan satu warisan, yaitu pengharapan. Betapa ia hidup dari sebuah pengharapan akan Tuhan, akan kasih Tuhan dalam hidupnya, dalam hidup keluarganya. Yang mungkin ini menjadi pelajaran untuk kita semua dalam keadaan apapun kita, pengharapan itu benar, tidak mengecewakan. Oke, Catherine, selamat jalan, selamat menjadi orang kudus. Dan keluarganya, Lucky, Alfon, kita selamat juga untuk kembali menempuh hidup baru di dalam Tuhan. Dan doa Bunda Maria serta doa gereja Bunda Maria Garut dan gereja kami semua, dan doa kami semua. Allah Bapa memberkati kalian. Dan terima kasih lupa Pastor Willy dan juga Ibu Bapak semua yang sudah berkenan untuk meluangkan waktu bersehati dalam pelayanan kasih ini. Terima kasih Bu Susan. Oh Pak Tur, mau di sana aja. Nggak usah pakai juga. Terima kasih. Sekali lagi saya menyampaikan atas nama keluarga, dan tadi saya temukan bagi datang untuk siswa dan sandara dari dulu mengatakan bahwa keluarga jadi harus diundang di sini. Mengapa? Karena keberadaan saya ini juga salah satu pengantaranya adalah saya. Dulu orang tuanya Pak Sumardi meminta saya untuk melamar. Jadi sebagai pelantara keberadaan Catherine itu adalah karena saya melamarkan orang tuanya Pak Mardi untuk meminang Luki Sengkitan Dayani. Itu juga semuanya keluarga Luki itu adalah teman-teman saya. Pakdirnya itu semua dari Pakdir Soekarlan di Garut lalu ketemu, terus Pakdir Soekardi di Bandung ya. Pakdir Soekarto, Bandung, Pakdir Soeharto di Bandung, mamanya Ibu Catherine, Ibu Christine, di Garut ekonominya. Semuanya itu adalah keluarga pendidik, keluarga guru, pakirnya itu semua. Jadi saya semuanya pernah bersama-sama dengan dia pada tahun 60-an sampai awal tahun 70. Di Garut mungkin
Bapak Ibu belum aja yang mengenal keluarga Pak Andi dan Mama. Kecuali Pak Andi sudah ada ya, tahun 60 sampai awal tahun 70 itu bersama-sama dengan beliau. Jadi Suharlan, Suharli, Suharto, Suhartun, distrik. Ya. Itu adalah dulu pernah bersama saya. Tapi yang tinggal masih ada sama dengan sekarang saya. Ya, semuanya sudah tidak. Terima kasih sekali lagi Pak Romo dan kepada yang lebih bisa dan suster dan teman-teman sekalian sebagainya yang telah mendukung dengan doa bagi Desti. Yang kedua kepada Desti Ananda Katrin, saya menyampaikan ucapan selamat jalan ya nak ya. Sampai jumpa kelak surga bersama para kudus dan surga. Saya melihat fotonya, kalau seandainya foto itu bisa bicara, biasanya kan bicara, kan pamit. Kira-kira apa yang dikatakan Katrin kepada kita? Odimi Krastidi dalam bahasa Paroe. Odimi Krastidi. Sekarang saya, besok Anda, besok Bapak Ibu sekalian. Odimi Krastidi itu akan menyampaikan seperti itu kalau seandainya foto ini bisa bicara. Tapi kita anggap bahwa setiap saat kita melihat orang yang telah meninggal mengingatkan kita bahwa sekarang Anda, besok saya. Sekarang Anda, besok saya. Besok itu bukan berarti esok ya. Kalau bahasa Jawa besok, besok itu bisa besok, bisa nanti. Kalau bukan esok ya, tapi besok itu kapan saja. Itu yang selamat jalan. Dan pada yang Maha Kuasa terakhir yang ketiga, kami sampaikan Ananda aturkan Ananda Ketri kehadiranmu. Semoga Engkau berkenan untuk mengampuni segala kekurangan, segala dosanya ketika dia masih hidup di dunia, dan pasti setiap orang itu punya kesalahan walaupun kecil, jadi mungkin lama tidaknya di purgatori. Api penyucian ya Romo, purgatori. Jadi ya api penyucian itu tergantung dari dosa kita. Kalau kita tidak banyak dosa, ya langsung bisa masuk surga. Demikian Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Kita sekali lagi berdoa bagi Katrin kapanpun kita sempat berdoa. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Kamu mau nambahin lagi? Baiklah Bapak Ibu, kami akan menyampaikan satu buah pengumuman. Ya. Besok adalah pemakaman adik kita terkasih ini, Catherine, ke Ciparai Sentiong. Kita akan kumpul di sini 9.30 untuk sama-sama kita berdoa keberangkatan. Jam 10 kita akan berangkat ke pemakaman Ciparai Sentiong. Dapat dimengerti? Terima kasih. Sekalian Sore, jam 6:30. mana? Di sini. Oke, besok sore. Ada dua apa? Besok sore. Oh iya. Besok sore. Oh nanti ada. Oh iya. Nanti sore katanya ada dua awal di sini kan? Jam 18.30. Bapak Ibu kami mohon kehadirannya kembali untuk bersama-sama kita berdoa buat Catherine. Ya. Oke, itu saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, partisipasi dalam doa dan misa kudus. Semoga doa-doa kita mengiringi perjalanan Kristin sampai di surga. Allah Bapa, Catherine sampai di surga. Tuhan memberkati kita semua. Amin.